Ini bisa kita mulai, nggih? Karena moderator dan narasumbernya sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub wa syafi'an alaihi wa mufrijil kurub. Salatullahi wassalam ala matuhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Bapak Profesor Masdar Hilmi, SAG, MA, PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Bapak Dr. Kunawi MAG. Yang terhormat Ketua Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Ampel, Surabaya, Ibu Dr. Hajah Khairul Umami MAG. Yang terhormat pula Kepala Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, Surabaya, Ibu Hajah Musyarrafah MHI, serta yang kami hormati tamu undangan spesial pada sesi kali ini, yakni narasumber kita, Bapak Dr. Aksin Wijaya MAG. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Selamat bergabung Bapak, kami ucapkan. Yang kami hormati pula moderator kita saat ini, yakni Muhammad Dawil Adha. Selamat bergabung, kami ucapkan. Serta tak lupa kami sampaikan terima kasih dan salah tafsir yang diadakan saat ini, yang tentunya berasal dari seluruh penjuru-penjuru daerah. Terima kasih kami sampaikan. Selamat bergabung, selamat siang kepada semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pembawa acara pada saat ini, yakni nama saya Zuratul Maryam. Salam hormat kepada kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kuasa dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bergabung pada sesi sekolah tafsir yang kedua ini dengan melalui via Zoom. Dan serta tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kami informasikan kembali kegiatan ini terselenggara sebagai wadah untuk meningkatkan wawasan keilmuan dengan didukung oleh beberapa media partner. Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, FKMTHI. Selanjutnya Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Jawa Timur, dan selanjutnya Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan Dewan Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, serta Lembaga Pers Mahasiswa Formal Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kami informasikan kita membina tafsir sesi kedua dengan pembahasan relevansi para jumatan, yakni dengan narasumber Bapak Dr. Aksin Wijaya MAG dan moderator Muhammad Dawil Adha. Pasti teman-teman sudah tidak sabar acara ini untuk segera dimulai. Maka dengan mengharap ridho Allah, mari kita mulai kegiatan saat ini dengan pembacaan Al-Fatihah, yang dengannya diharapkan semoga acara ini berjalan dengan lancar, dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sama, maka dimohon kepada seluruh peserta untuk meng-off-kan mikrofon selama acara ini berlangsung, agar acara ini tanpa adanya
terkendala kecuali ada himbauan dari pihak moderator, yakni dari pihak saudara kita Muhammad Dawil Adha. Selanjutnya, saya pembawa acara mempersilahkan kepada moderator Muhammad Dawil Adha untuk memandu acara saat ini sampai akhir nanti. Kepadanya waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kakak MC. Kepada yang terhormat Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Master Hilmi, Pak Dekan, Pak Unawi, dan Ibu Kajur, Ketua Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Haja Umami, dan Ketua Prodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Musyarofah, serta tak lupa yang terhormat kepada Bapak pemateri kita pada tema materi kali ini, Bapak Dr. Aksin Wijaya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Dan teman-teman semua serta saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyediakan wadah kita semua untuk belajar bareng-bareng. Tetap meskipun di situasi seperti ini, semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitab tabsiratan liulil albab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila khairi ummatin bi afdhali kitab wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ab. Pada tema kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni relevansi paradigma tafsir kontemporer dalam menjawab tantangan zaman. Dengan pemateri Bapak Dr. Aksin Wijaya, beliau adalah, mohon maaf bagi peserta untuk memute-kan suaranya terlebih dahulu, yang nanti ada sesi pertanyaan. Oke, saya lanjut. Saya akan membacakan biodata pemateri kita. Bapak Dr. Aksin Wijaya lahir pada tanggal 1 Juli 1974 di Desa Cangkring, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Saat ini berstatus sebagai dosen jurusan Usuluddin dan Direktur Pasca Sarjana YIN Ponorogo. Nah, beliau dari dini, sejak di usia dini itu beliau dididik di lingkungan agamis, yakni di pesantren. Pada saat beliau waktu SD itu, beliau sekolah di SDN Cangkring sambil mondok di pesantren Khairul Ulum. Kemudian MTS-nya lanjut di pesantren An-Nuqayyah Guluk-Guluk Sumeneb, pesantrennya Prof. Abdul A'la, mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sebelumnya. Kemudian lanjut meniti pendidikan di MAPK Jember, Man 1 Jember pada tahun 1992 sampai 1995. Kebetulan saya sebagai moderator ini alumni Man 1 Jember juga, jadi saya hormat kepada senior saya. Meskipun jauh jaraknya, saya angkatan 37, beliau mungkin angkatan sekitar 15. Selisih 22 tahun. Alhamdulillah. Setelah dari MAPK, beliau lanjut kuliah di UIJ, Universitas Islam Jember, tetap di Jember. Jadi beliau kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun beliau itu nyantri di Jember. Jadi santri Kaliwates. Di Jember beliau itu meniti S1-nya itu pada dua kampus. Ini luar biasa yang jarang bisa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya.
Beliau ngambil jurusan hukum di Universitas Islam Jember dan mengambil jurusan Ahwalus Syasiah di IAIN Jember. Dulu waktu itu ketika itu nama kampusnya masih STAIN, sekarang sudah IAIN dan mau jadi UIN rencananya. Kemudian beliau melanjutkan di program Magister S2 di program Studi Agama dan Filsafat Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002 sampai 2004 dan beliau menjadi wisudawan pasca sarjana terbaik pada saat itu dan juga dengan penghargaan wisudawan tercepat, terbaik dan tercepat. Pada program doktornya beliau melanjutkan tetap di kampus yang sama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2004 sampai 2008. Nah, itu latar belakang pendidikan beliau. Jadi semangat menuntut ilmunya patut kita contoh, teman-teman. Lulus terbaik dan tercepat. Beberapa kegiatan ilmiah, beberapa penghargaan beliau dalam bidang nasional, beliau pernah juara 2 dosen teladan tingkat nasional bidang Islamic Studies. Kemudian pernah dinobatkan sebagai peneliti terbaik kedua dalam Biennial Conference on Research Result oleh Kemenak Republik Indonesia di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan beberapa penghargaan yang lainnya, karena ini untuk mempersingkat waktu, jadi penghargaan beliau ini terlalu banyak, jadi saya ringkas saja ya. Di antaranya saja. Terus beberapa kegiatan ilmiah yang pernah beliau lakukan, pernah mengikuti kursus bahasa Arab di Lembaga Lisanul Arabi di Mesir pada bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2007. Beliau juga mengikuti program sandwich penelitian disertasi tafsir di Mesir juga yang diadakan oleh DEPAK Republik Indonesia, serta beberapa kegiatan lainnya yang tingkatnya sampai internasional. Adapun beberapa karya ilmiah yang beliau tulis itu tercatat jumlahnya sampai 24 buku. Kemudian tulisan artikel jurnal ilmiah sampai 36. Tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Untuk menghemat waktu, salah satunya beliau pernah menulis menggugat otentitas wahyu Tuhan. Buku ini sangat hangat sekali dibincangkan oleh pengkaji Al-Quran. Juga buku terbaru beliau yang beliau tulis dengan rekan-rekan alumni MAPK Jember, yaitu buku Santri Kaliwates, itu saya pengen sih sebetulnya punya bukunya. Saya penasaran karena di situ ditulis oleh para alumni yang sudah saya yang lainnya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita sekarang akan membahas tentang relevansi paradigma tafsir kontemporer dalam menjawab tantangan zaman. Nah, Al-Quran ini, kalau kata hadis Nabi itu, Al-Quran hujjatun lak au alik. Al-Quran itu bisa jadi penuntun kita semua, bisa juga penuntut kita semua. Imam Suyuti mengomentari hadis Nabi ini, kenapa kok dikatakan sebagai hujjah yang bisa jadi penuntun atau penuntut kita. Nah, ini kata Imam Suyuti, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat teragung bagi kita semua umat Islam, yang mana walaisa bil hujjah illa wahya mu'jizah. Jadi mukjizat terbesarnya orang Islam itu adalah Al-Quran yang bisa dipakai sampai umat Islam di akhir zaman. Maka ada kata-kata Al-Quran sholih likulli zaman wa makan. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang halil Quran sholih likulli zaman wa makan haqqon.
apakah Al-Quran itu memang benar-benar sholih li kulli zaman dan makan? Sholih li kulli zaman wa makan, bagaimana tanggapan pemateri kita tentang itu? Maka kami persilakan untuk panjenengan Bapak Dr. Aksin Wijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman Surabaya, Winsa, dan juga Mas Dawid ternyata di kelas ya. Tapi saya angkatan ke-6. Masya Allah. Ya, Saya 37, Pak. Nah, itu dia. Saya sangat senang sekali di forum ini. Baru selesai, saya juga ngisi di Winsuka di sosiologi agama. Buku ya. Ini manfaatnya dari pandemi. Baik. Tema yang diberikan ke saya itu sangat bombastis dan membuat saya sakit kepala karena bagaimana menawarkan tentang paradigma tafsir Al-Quran untuk menjawab berbagai problematika kontemporer. Namun sebelum saya tidak akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan berbagai problematika, tapi saya akan memberikan kepada teman-teman tentang tipologi tafsir yang masing-masing tipologi itu mempunyai jati dirinya masing-masing dan kira-kira tafsir apa yang cocok untuk situasi sekarang. Itu yang pertama. Saya ingin memulai dari begini. Al-Quran itu hadir dari Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, yaitu Tuhan. Tetapi karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia yang terikat oleh ruang dan waktu, maka tentu Al-Quran juga berdialog dengan ruang dan waktu. Nah, itu. Ini kata kunci. Nah, dalam konteks ruang dan waktu di kerajaan bumi ini, di peradaban manusia ini, Al-Quran itu bersifat hidup, aktual, dan dialogis. Ya. Karena itu maka Al-Quran itu mempunyai sifat historis, kemudian aktual, dan futuristik. Historis itu artinya Al-Quran berbicara tentang realitas masa lalu sebelum Nabi Muhammad ada. Aktual artinya Al-Quran berbicara tentang realitas yang berkembang pada masa kehadiran Nabi Muhammad. Futuristik artinya Al-Quran juga berbicara tentang realitas pasca Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi itulah 3 jalinan dialog Al-Quran dengan realitas, yaitu realitas pra kenabian Muhammad, realitas yang hidup pada masa Nabi Muhammad, dan realitas yang hidup pada masa pasca Nabi Muhammad sampai kita sekarang. Karena itulah maka Al-Quran tidak hanya hidup pada saat itu, ya, tetapi Al-Quran juga kaya akan makna. Al-Quran tidak hanya punya satu makna, satu pesan, tetapi mempunyai banyak makna. Tetapi ketika Al-Quran berubah wujud menjadi teks tulisan, Mushaf Utsmani, seperti yang kita pegang saat ini, maka Al-Quran itu kemudian maknanya menjadi menyempit dan mati. Ya. Mati. Jadi Al-Quran ketika sudah berbentuk Mushaf Utsmani, maknanya menjadi menyempit dan menjadi
mati karena teks itu adalah teks yang mati. Ya. Karena itu maka para ulama kemudian berusaha untuk membuat Al-Qur'an itu menjadi hidup. Ya, jadi kata Ali bin Abi Thalib, Al-Qur'an itu adalah teks yang mati dan manusialah yang membuat Al-Qur'an hidup atau berbicara. Maka dalam rangka menghidupkan Al-Quran yang sudah terkungkung dalam teks yang mati berupa Mushaf Utsmani itu, para ulama kemudian menawarkan berbagai pendekatan. Ada yang menggunakan tafsir, ada yang menggunakan takwil. Tafsir itu sebenarnya antara tafsir dan takwil, Al-Quran lebih mengapresiasi takwil, ya. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran itu hanya ada satu ayat yang berbicara tentang tafsir, tetapi ada sekitar 17 ayat yang berbicara tentang jadi pertarungan antara ahli tafsir dan ahli muawil, ya, ahli fikih, ahli kalam dan dengan melawan para sufi dan para filosof yang menggunakan takwil, maka kemudian takwil itu tersingkir dan kemudian tafsir dijustifikasi sebagai teori yang paling otoritatif dalam memahami pesan Tuhan di dalam teks Mushaf Utsmani itu tadi. Ya. Saya ingin masuk kepada bagaimana para ulama itu menyingkap pesan Tuhan di dalam teks mushaf itu dengan menggunakan tafsir. Kalau kita mengikuti kaidah yang paling dasar dalam teori tafsir, seperti yang ditawarkan oleh Bakir Asyudur di dalam karyanya Al-Madrasatul Quran, ya. Tipologi yang paling sederhana itu ada pertama tafsir tajzi'i atau tafsir tahlili, yang kedua ada tafsir tauhidi atau tafsir maudu'i. Ya. Saya menggunakan istilah tafsir ini seperti yang digunakan oleh Bakir Asyudur itu tadi. Saya mulai yang pertama, tafsir tahlili. Asumsi dasar yang dimiliki oleh para mufassir tahlili adalah bahwa pesan Tuhan itu tersimpan di dalam teks. Ya, di dalam teks, dalam mushaf begitu kira-kira. Karena itu maka mufassir itu berada dalam produksi makna ketika membaca teks. Dia hanya menyingkap makna, mendengarkan seolah-olah Al-Quran yang berbicara kepada kita, kemudian kita mencatat dan mengamalkannya. Ya. Karena itulah maka kebenaran yang ditemukan di dalam tafsir tahlili ini itu bergantung kepada analisis linguistik terhadap ayat-ayat Al-Quran berdasarkan susunan mushaf. Jadi para mufassir menafsiri Al-Quran dari ayat pertama, surat pertama, sampai ayat terakhir dan surat terakhir sesuai urutan mushaf seperti yang kita pegang. Karena itu maka wacana tafsir atau pesan-pesan yang diungkap dari mushaf itu tadi, itu memang banyak kalau kita baca tafsir-tafsir yang berkembang itu, tetapi statis. Mengapa saya katakan statis? Karena kebenaran yang ditemukan tafsir tahlili itu adalah kebenaran tekstual. Kalau orang itu membaca Al-Quran sesuai kaidah-kaidah kebahasaan, lalu menemukan kebenaran, nah itulah yang disebut benar tanpa melihat konteks. Maka disebut kebenaran tekstual. Karena wacana tafsir tekstual yang hanya mengacu kebenaran bahasa itu tadi itu statis,
sementara realitas kehidupan manusia ini berjalan dinamis, maka muncullah sekelompok penafsir atau ulama yang coba membuat Al-Quran mampu menjawab berbagai dinamika kehidupan zaman dengan cara menawarkan tafsir maudhu'i. Para mufassir maudhu'i ini berasumsi bahwa pesan Tuhan itu tidak terletak di dalam teks, tetapi terletak pada dialog teks dengan konteks. Jadi menurut mereka pesan Tuhan itu terletak pada dialog Al-Quran dengan konteks, baik konteks masa lalu dengan maupun konteks sekarang, terutama konteks mufassir. Itu artinya mufassir memulai dari persoalan-persoalan aktual yang mereka hadapi, kemudian coba dicari jawabannya di dalam Al-Quran. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di depan Anda semua. Ya, saya lanjut ya. Jadi para mufassir ini kemudian coba mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi sekarang, misalnya masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah jilbab dan sebagainya. Kasuistik ya, kemudian mereka coba untuk mencari jawabannya di dalam Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema. Itu artinya mufassir itu berada di dalam posisi aktif. Ya, mufassir itu bertanya, jadi ada kasus, kemudian mufassir bertanya kepada Al-Quran, berdialog dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran untuk mengetahui bagaimana pandangan Al-Quran tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh umat sekarang. Nah, karena itu maka kalau kita baca perkembangan tafsir yang dilahirkan, wacana tafsir yang dilahirkan oleh tafsir maudhu'i, itu benar-benar aktual, ya, kemudian jumlahnya banyak dan dinamis. Setiap mufassir menghadapi masalah dan orang lain menghadapi masalah yang lain, sehingga dinamika tafsir itu luar biasa. Akan tetapi ada beberapa kritikan terhadap tafsir maudhu'i. Para mufassir maudhu'i itu kan sebenarnya ingin mengkontekstualkan Al-Quran dengan konteks sekarang, konteks kekinian, tetapi kemudian terjebak dengan apa yang saya sebut dengan dekontekstualisasi. Jadi kalau teori tafsir tahlili, dia melepaskan Al-Quran atau mushaf dari konteks masa lalu dan konteks sekarang, kemudian tafsir maudhu'i melepaskan Al-Quran dari konteks teks dan konteks masa lalu dan hanya mengacu kepada konteks sekarang secara utuh. Inilah yang saya sebut dengan mereka itu sebagian terjebak dengan istilah dekontekstualisasi. Jadi kalau kita membaca tafsir maudhu'i karya aktivis feminis misalnya, yang kita tangkap itu bukan pesan Tuhan tetapi pesan aktivis. Kalau kita baca karya-karya tafsir maudhu'i aliran Sunni, aliran Wahabi, aliran Syiah misalnya, yang tampak itu bukan pesan Al-Quran tetapi pesan dari aliran-aliran itu. Nah, inilah yang saya sebut mereka itu terjebak dengan dekontekstualisasi. Ya, Al-Quran, pesan Quran dilepaskan dari teks dan juga konteks masa lalu. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka kemudian muncul gerakan untuk bagaimana membawa Al-Quran sebelum melakukan kontekstualisasi ke dalam konteks sekarang. Mereka mengajak kita untuk memasuki dunia masa lalu Al-Quran. Makna awal Al-Quran. Kehadiran Al-Quran periode awal.
kita diajak untuk merasakan bagaimana Nabi itu berhadapan dengan lawan-lawannya, bagaimana Nabi itu mendakwakan Islam. Maka muncullah berbagai pendekatan dan salah satunya adalah teori tafsir nuzuli. Ya. Tafsir nuzuli adalah tafsir yang didasarkan pada Al-Quran sesuai tertib nuzul. Maka muncullah 3 tipologi ini. Jadi tipologi ini didasarkan pada data Al-Quran. Kalau tafsir itu didasarkan pada Al-Quran sesuai susunan mushaf seperti yang kita pegang sekarang, maka saya sebut sebagai tafsir mushafi. Ya. Kalau tafsir itu didasarkan pada tema-tema tertentu di dalam Al-Quran, saya sebut tafsir maudhu'i. Dan kalau tafsir itu didasarkan pada data susunan Al-Quran sesuai turunnya, maka saya sebut sebagai tafsir nuzuli. Ya. Nah, tafsir nuzuli ini didasarkan pada asumsi bahwa sebelum melakukan atau menemukan makna futuristik seperti yang saya sampaikan di awal, makna-makna Al-Quran pasca Nabi seperti kita sekarang ini, menurut mereka kita ini harus melihat makna awal Al-Quran ketika Al-Quran masih hidup pada zaman Nabi. Maka mereka menawarkan tafsir nuzuli itu tadi. Ya. Nah, ada banyak yang menawarkan tafsir nuzuli, baik para orientalis maupun para pemikir muslim, modern maupun kontemporer, ya, seperti Darwaza, Jabiri, Nuldek, Ibnu Qornas, dan sebagainya. Mereka itu menawarkan 2 kategori tafsir nuzuli. Ada tafsir nuzuli tahlili, yaitu tafsir yang didasarkan kepada susunan Al-Quran sesuai tertib nuzul dari awal sampai akhir. Ini sama dengan tafsir tahlili mushafi. Yang kedua, ada tafsir nuzuli maudhu'i, yaitu tafsir yang didasarkan kepada tema-tema tertentu, tetapi tema-tema ini kemudian disusun sesuai tertib nuzulnya itu tadi. Nah, tafsir nuzuli ini mengajak umat Islam sekarang untuk memahami, merasakan apa yang dihadapi Rasulullah pada saat itu. Bisa saya katakan tafsir nuzuli ini melakukan romantisme kepada periode awal Islam. Nah, baru kemudian menurut mereka setelah kita menemukan makna awal Al-Quran itu, kita baru melakukan kontekstualisasi. Bagaimana Al-Quran itu digunakan ke dalam konteks sekarang tanpa melepaskan konteks masa lalu. Maka kemudian muncullah berbagai tafsir sekarang. Salah satunya adalah tafsir Maqasyidi. Ya, tafsir Maqasyidi ini sebenarnya sudah lama, tetapi dipopulerkan oleh pertama Syatibi dengan Maqasyid syariahnya. Jadi Imam Syatibi, Imam Syafi'i, Izzuddin Abdissalam ini memperkenalkan konsep Maqasyid syariah. Tetapi belakangan terutama sejak Ibnu Asyur menulis tafsir At-Tahrir, ya, kemudian muncul istilahnya tafsir Maqasyidi. Tafsir Maqasyidi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya seperti Imam Al-Ghazali sudah melakukannya, kemudian Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan juga beberapa pemikir kontemporer seperti Mahmud Shaltut dari Mesir itu, mereka sudah membuat tafsir Maqasyidi. Ya. Nah, tafsir Maqasyidi ini memang cukup beragam, ada banyak model, ya, ada yang
mengacu kepada maqasidul lughah. Jadi ada mufassir yang dia coba untuk mencari makna-makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ada namanya maqasidus syurah. Kalau ini contoh tafsir nuzuli ya, yang kedua ini, yang ini contoh tafsir nuzuli karya Muhammad Darwazah. Saya lanjutkan kepada tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi itu ada yang mencoba mencari maqasidul lughah, ada yang mencoba mencari maqasidul syurah, dan ada yang mencari maqasidul Quran. Para mufassir itu coba mencari kira-kira apa pesan Al-Quran tentang apa pesan Tuhan di dalam Al-Quran, baik tentang Tuhan, tentang alam maupun tentang manusia, ya. Karena itulah maka tafsir Maqasidi ini menurut hemat saya menjadi salah satu paradigma tafsir kontemporer yang coba digunakan oleh para mufassir untuk menjawab berbagai problem yang muncul belakangan, ya. Di Indonesia itu sudah mulai muncul para pegiat tafsir Maqasidi. Di Jogja itu ada Abdul Mustaqim, profesor ya. Beliau ini menulis buku At-Tafsirul Maqasidi. Jadi tafsir ini dianggap sebagai salah satu alternatif untuk membuat bagaimana Al-Quran bisa kontekstual dengan kondisi sekarang. Walaupun tidak mampu menyingkap semua pesan Tuhan yang tersimpan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kaya akan makna, tetapi tafsir Maqasidi itu minimal mampu mendialogkan Al-Quran dengan konteks sekarang tanpa terjebak dengan dekontekstualisasi yang tadi sebagian menimpa tafsir. Mohon maaf bagi teman-teman, sepertinya Bapak pemateri ada gangguan teknis ya, jaringan atau mungkin yang lainnya. Jadi saya mohon teman-teman masih kondusif. Saya akan mereview lagi ya apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi Al-Quran itu datangnya dari zat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihadirkan kepada manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Jadi dipastikan Al-Quran juga bisa berdialog dengan ruang dan waktu. Itu jawaban dari beliau mengenai apakah Al-Quran itu sholih likuli zaman wa makan yang saya sampaikan tadi itu. Jadi jawaban kata kunci dari beliau itu seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengaktualkan Al-Quran itu sholih likuli zaman wa makan? Beliau mengutip pendapat dari Bakir. Ya, ini tadi ada pemadaman sebentar. Oh baik. Ya. Monggo Bapak dilanjutkan. Ya, saya kira salah satu contoh bagaimana penggunaan tafsir Maqasidi. Jadi tadi di awal saya katakan bahwa Al-Quran itu berbicara tentang makna awal atau kasus-kasus historis. Yang kedua aktual seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah futuristik. Ya, maksud saya kalau kita menggunakan tafsir Maqasidi, kita itu harus menyingkap 3 level makna itu. Makna yang berbicara ya, makna level awal ketika berbicara tentang realitas pra kenabian Muhammad. Yang kedua makna level ketika Al-Quran berbicara tentang realitas
yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Yang ketiga ada level aktual yang sekarang. Jadi ketika ada kasus-kasus, kita harus melibatkan 3 kategori level makna itu. Saya kira itu Mas Dawil. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada pemadaman sebentar. Iya Bapak, sama-sama. Teman-teman harap memaklumi karena kita ini pengajiannya, sharing-sharingnya itu virtual, jadi tidak terluput oleh gangguan teknis semacam itu. Jadi saya review kembali. Pada menjawab tema kali ini, beliau mengutip dari Bakir As-Sadr ya Pak, ya, bahwa tafsir Al-Quran itu disuguhkan lewat 3 bentuk. Yang pertama tafsir tahlili, kemudian maudhu'i, dan yang ketiga nuzuli. Ini menarik teman-teman untuk dibahas lagi karena penyajian Al-Quran menurut berbagai tokoh itu berbeda-beda. Kalau dari Bakir As-Sadr yang seperti beliau sampaikan tadi, jadi ada 3. Ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili ini adalah tafsir analisis, yakni terperinci sesuai dengan tartib mushafi, urutan mushaf. Jadi tartib mushafi itu tafsir yang disajikan berdasarkan runtutan mushaf yang kita punya ini. Nah, dari situ lahir berbagai corak juga, dan lahir tafsir yang berbagai madhab juga berdasarkan tahlili itu banyak sekali. Seperti contoh tafsir Al-Jailani, Al-Futuhatul Ilahiyah. Jadi di tafsir tahlil ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ringkasnya seperti itu. Mohon maaf, Nadia Sofia Putri. Mbak Nadia Sofia, mohon untuk di-mute suaranya. Panitia bisa yang tidak memiutkan suara, bisa nggak? Nah, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, ada sajian kedua yakni tafsir maudhu'i, yakni tafsir tematik. Tafsir maudhu'i ini cara penyajian tafsirnya itu berdasarkan tema-tema yang dibagi secara satu. Misalkan ada kitabus shalah, jadi menerangkan tentang sholat. Dan itu akan mengutip ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tafsirnya juga bagaimana, tafsir dari ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat itu bagaimana. Itu misalnya, seperti bisa dilihat tafsir Ayatil Ahkam karya Syekh Ali As-Sobuni. Kemudian sajian yang ketiga itu tartib tafsir nuzuli, yakni tafsir yang berdasarkan historisitas Al-Quran, asbabun nuzul. Mulai dari wahyu yang pertama diturunkan sampai yang terakhir. Jadi kalau kata Izza Darwaza itu tafsir tartib nuzuli ini, pentingnya adanya tafsir berdasarkan tartib nuzuli ini, kalau kata Izza Darwaza itu karena untuk mengetahui isi dari Al-Quran, kita itu harus tahu juga bagaimana konteksnya ketika itu Al-Quran diturunkan, kemudian diaktualkan di masa sekarang. Nah, tartib nuzuli ini, tafsir yang berdasarkan sajian tartib nuzuli ini, selain Syekh Izza Darwaza, beliau itu mengarang At-Tafsir Al-Hadis, nama kitabnya itu. Ada lagi ulama di era kontemporer yang mengarang tafsir berdasarkan tartib nuzuli, yakni Syekh Abdurrahman Habbanakah. Beliau mengarang tafsir berjudul Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur. Nah, jadi alasan beliau menafsirkan Al-Quran berdasarkan tartib nuzuli ini, yakni dalam rangka untuk sarana tadabbur. Kalau kata Syekh Abdurrahman Habbanakah, Al-Quran itu bukan hanya teks yang kita baca saja, tetapi bagaimana kita bisa mentadabburinya, kemudian mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan dulu di zaman sahabat, kenapa kok
era sahabat itu era emas, era terbaik-baik umat. Paling baiknya umat itu adalah era sahabat. Kalau kata beliau, itu berkat perenungan mereka. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu tujuannya agar direnungi, ditadaburi secara perlahan-perlahan. Makanya beliau menyajikan tartib nuzuli ini, tafsir tartib nuzuli. Nah, dari tafsir tartib nuzuli itu juga lahir yang sekarang lagi ngetren itu tafsir Maqasidi. Nah, pembahasan tafsir Maqasidi itu pun juga sangat panjang. Yang terbaru tokoh dari UIN Sunan Kalijaga itu Prof. Abdul Mustaqim sebagai penggerak juga tafsir Al-Maqasidi. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya Al-Quran memang seperti yang dikatakan Pak Ahsin Sahot itu, Al-Quran itu ibaratkan berlian. Jadi dipandang dari sisi manapun, entah dari tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, atau tartib nuzuli, itu memunculkan keindahan yang tersendiri. Jadi sama-sama indah. Entah itu tafsir tahlili dari madhab sufi, atau madhab syi'i, atau madhab wahabi, dan sebagainya itu, atau madhab corak tafsir ilmi juga barangkali, selalu ada pesan-pesan yang indah dari Al-Quran. Luar biasa yang disampaikan oleh beliau, Pak Dr. Aksin Wijaya. Mungkin teman-teman bisa merespon atau bertanya. Bisa ya? Dalam hal pertanyaan ini, kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. 2 penanya akan, begini saja sudah. Untuk 1 penanya bisa raise hand atau bertanya secara langsung pakai speaker. Terus yang lain bisa ditampung dulu ya di kolom chat. Monggo saya persilakan kepada teman-teman peserta. Monggo, silakan di-on-kan suaranya yang mau bertanya. Muhammad Nurwatoni Janhari. Mana saya tapi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram. Pertanyaan saya tadi sempat disinggung tentang tafsir Maqasidi. Saya sempat membaca beberapa artikel dari dari Profesor Abdul Mustaqim tersebut. Bahwasanya kemarin saya pernah mengikuti webinar tentang hermeneutik. Pematerinya mengatakan begini, apabila seseorang berangkat dari tafsir Maqasidi tersebut, berarti dia tidak percaya bahwasanya syariah Islam itu bisa mencapai maqasid tersebut. Sementara dalam Islam berbeda sistemnya. Apabila kita menjalankan syariah, maka akan tercapai maqasid tersebut. Sementara kalau menurut saya tafsir maqasid itu berangkat dari dari tafsir maqasid, berarti dia tidak mempercayai bahwasanya syariah itu bisa mencapai bisa mencapai maqasidnya. Jadinya bagaimana pandangan pemateri tentang pernyataan tersebut? Ya, itu Dr. Aksin Wijaya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aksin Wijaya bisa menangkap
pertanyaan dari Mas tadi. Soalnya di audio saya barusan ada gangguan, jadi kurang jelas. Mohon maaf. Oke. Saya langsung saya jawab. Oke, Bapak, silakan. Monggo. Itu ada di chat, itu ada pertanyaan juga itu. Tentang waris. Gabung aja langsung ya. Ya, langsung kita batasi 3 pertanyaan dulu ya. Ya, jadi saya ingin memberi contoh begini. Sebenarnya setiap tafsir itu bertujuan untuk menyikat maksud Tuhan. Semuanya begitu ya. Tetapi selama ini istilah-istilah yang berkembang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan Al-Quran itu misalnya sebagai kitab hidayah, hudan lil muttaqin, sebagai kitab petunjuk. Ada yang mengatakan Al-Quran itu sebagai kitab rasional. Ada yang mengatakan Al-Quran itu kitab maslahi. Jadi ada banyak sekali penamaan itu. Tetapi baru belakangan muncul istilah tafsir maqasid itu yang diadopsi dari istilah maqasid syariah. Sebenarnya tulisan-tulisan tentang tafsir maqasid itu sudah ada ya. Nah, kalau sekarang ini muncul gerakan untuk menggunakan tafsir maqasidi, tidak berarti bahwa tafsir-tafsir yang lain itu tidak mencari maksud ilahi, sama-sama. Tetapi ini saya kira istilah baru yang berkembang belakangan, walaupun substansinya itu hampir sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir maqasidi ini sedikit hampir sama dengan tafsir maudhu'i, tetapi sedikit lebih hati-hati. Mengapa? Karena kalau tafsir maudhu'i itu kan bertolak kepada kasus-kasus yang dialami sang mufassir, sementara tafsir maqasidi itu tidak selamanya bertolak pada kasus, tetapi dia mentadabbur tadi itu yang seperti yang dipakai oleh Habban Naka itu. Ini tafsir ada sekitar 22 jilid ya. Jadi mentadabbur, menyingkap pesan-pesan asasi di dalam Al-Qur'an. Misalnya Rosyid Ridho menyebut ya, di sini saya kebetulan menulis buku tafsir maqasidi. Jadi di sini misalnya Al-Ghazali menyebut Al-Quran mempunyai tujuan untuk memberi petunjuk kepada manusia, untuk menenangkan manusia, ada macam-macam. Itu temuan. Jadi tafsir maqasidi itu seorang mufassir yang langsung menggali Al-Quran, nanti melahirkan temuan. Kalau di dalam maqasid syariah itu kan Imam Syatibi kan menemukan pesan Al-Quran, pesan syariah itu kan ada istilahnya doruri, ada haji, ada tahsini. Jadi 5 unsur hak asasi manusia itu terikat dengan ketiga teori itu tadi. Nah, para ahli tafsir juga mencari begitu sehingga nanti mereka menemukan tipologi wacana yang dimaksud sebagai maqasid ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan tentang apa itu tadi, tentang waris ya, tentang waris tadi ya. Misalnya kita ini ada pertanyaan begini kalau kita berbicara tentang waris. Yang selama ini kan hadis yang ayat Al-Quran yang dijadikan pijakan untuk pembagian waris antar laki-laki dan perempuan itu kan tentang ayat yang berbunyi lidzakari mithlu hadil unsayain. Ini
sering dijadikan pijakan untuk pembagian warisan. Dan semua memahami bahwa pembagian warisan itu 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, begitu kira-kira. Tapi kalau kita coba mengembalikannya kepada konteks awal, ya, sesuai tertib nuzul, kita ini perlu mengajukan pertanyaan begini. Apakah ayat ini, lidzakari mithlu hadzil unsayain itu tadi, berbicara tentang mekanisme pembagian warisan, atau ada maksud lain di balik itu? Selama ini tafsir-tafsir yang ada dan juga fikih itu menganggap ayat ini berbicara tentang mekanisme pembagian warisan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau kita baca dalam konteks masa lalu dan juga dalam konteks maqasid syariah, tafsir maqasidi, menurut saya ayat itu berbicara tentang bagaimana Al-Quran mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi tidak berbicara tentang mekanisme pembagian waris, tetapi ayat itu berbicara tentang bagaimana Al-Quran mengangkat derajat kaum perempuan. Kalau kita baca sejarah, ya, Al-Quran itu turun di Mekah, Madinah dan Madinah, termasuk ayat tentang waris itu tadi, itu pada saat relasi laki-laki dan perempuan itu sangat jauh. Pada masa itu seorang laki-laki itu posisinya luar biasa, semakin dia banyak istrinya itu semakin dianggap hebat. Kalau seorang perempuan melahirkan anak perempuan, maka muka sang suami itu terlihat masam. Jadi maksudnya tidak suka kalau istrinya punya anak perempuan. Kemudian ada yang menceritakan bahwa kalau ada anak perempuannya lahir, maka ada yang dikubur hidup-hidup. Diceritakan juga kalau seorang bapak punya sekian istri dan dia punya anak laki-laki yang sudah dewasa, maka sang bapak mewariskan salah satu istrinya kepada anak laki-lakinya itu tadi. Jadi coba dibayangkan pada saat itu perempuan itu sangat tidak punya nilai. Coba Anda bayangkan kira-kira apa makna dibalik Al-Quran memberikan separuh warisan kepada perempuan, sementara pada saat itu perempuan bukan hanya tidak diberi warisan sebelumnya itu ya, tetapi Al-Quran diwariskan kepada, tetapi seorang istri itu diwariskan kepada anak laki-lakinya. Itu artinya bahwa Al-Quran itu berusaha untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi Al-Quran itu tidak berbicara tentang mekanisme pembagiannya, tetapi Al-Quran berbicara tentang mengangkat derajat kaum perempuan. Ini dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi yang awalnya tidak diberi warisan, tiba-tiba diberi warisan. Dari sisi perkawinan yang awalnya laki-laki boleh menikahi berapa perempuan, tiba-tiba dibatasi jumlahnya menjadi 4 perempuan misalnya. Ini adalah strategi Al-Quran untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Ini kalau kita baca tafsir nuzuli, ini ada di dalam buku saya Sejarah Kenabian ya. Bagaimana kalau kita coba mencari maqasid ilahi di dalamnya? Maqasid ilahinya itu adalah bahwa pesan Al-Quran untuk mengangkat derajat kaum perempuan itu tadi, itu Al-Quran menghendaki agar laki-laki dan perempuan itu berada dalam posisi yang setara. Ya. Setara, adil. Dalam konteks sekarang muncul pertanyaan, apakah ketika laki dan perempuan sudah setara sekarang, seperti kawan-kawan yang ada di forum ini, kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ketika bicara tentang warisan, kira-kira adil apa tidak kalau separuh dibanding 2 untuk laki-laki dan perempuan tadi? Dan juga apakah perkawinan poligami itu masih adil untuk sekarang? Nah, disinilah kemudian tafsir maqasidi itu berbicara. Nah, karena itu maka
tafsir seperti yang saya katakan tadi, ada jaringan hubungan antara sekian tafsir itu untuk mengungkap makna awal Al-Quran ketika bicara tentang pra-kenabian Muhammad, makna awal ketika bicara tentang era kenabian Muhammad, dan makna futuristik, yaitu makna kontekstual yang ada pada sesuai dengan situasi yang kekinian. Contoh terkait, saya kira itu. Oh, ini ada pertanyaan sudah, lagi itu, Ustaz. Dari Muhammad Rafli Tri Ramadhani ini, Ustaz. Pertanyaannya seputar tafsir nuzuli, karena tafsir berdasarkan tartib nuzuli itu berkaitan dengan asbabun nuzul, tetapi tidak semua ayat itu ada sababun nuzulnya, Ustaz. Jadi bagaimana, sejauh mana relevansi pendekatan tafsir nuzuli tersebut? Baik. Jadi sebenarnya tafsir nuzuli itu tidak berhubungan secara pasti dengan asbabun nuzul. Ada perbedaan ya. Tapi tafsir nuzuli itu memang punya hubungan tapi tidak hubungan qat'i. Tafsir nuzuli itu kan sebuah upaya dari para ulama untuk menyusun Al-Quran sesuai turunnya surah terutama. Kalau turunnya ayat itu sepertinya kesulitan. Karena itulah maka para ulama itu berbeda-beda dalam menyusun ayat-ayat yang turun. Misalnya apa ayat yang pertama turun, yang turun di Mekah itu apa, yang turun di Madinah apa, yang turun di perjalanan itu apa. Itu memang debatable di antara para ulama, tetapi paling tidak mereka itu sudah melakukan upaya, melakukan ijtihad untuk menata tentang mana ayat yang turun pertama, selanjutnya, dan yang turun terakhir. Memang penting asbabun nuzul ya. Kajian tentang asbabun nuzul itu sangat penting, dan para ulama sudah membuat walaupun itu sangat terbatas ya. Nah, karena itu maka tafsir nuzuli yang ditulis oleh para mufassir, baik Darwaza, Habban Naka, kemudian Quraisy Shihab itu juga menulis ya, kemudian Jabiri, Ibnu Qornas, itu berbeda-beda ketika menyusun mana surah yang pertama turun, mana yang kedua, ketiga, mana yang Makkiyah dan mana yang Madiyah, itu berbeda pendapat. Tetapi bahwa mereka sudah mulai melakukan kompromi, melakukan ijtihad dan sebagainya, itu harus diapresiasi tanpa tanpa mengklaim bahwa itu sebagai upaya yang final dari mereka. Saya kira itu. Oh ya, untuk relevansinya dengan realitas kontemporer itu kan tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi tafsir nuzuli ini oleh Darwaza diharapkan sebelum melakukan kontekstualisasi menurut dia, kita ini harus tahu makna awal dulu agar kita ini yang mau melakukan kontekstualisasi itu tidak terjebak pada yang saya sebut dengan dekontekstualisasi itu tadi. Jadi memang tafsir nuzuli tidak bertugas menjawab berbagai problem belakangan, tidak ya. Tapi tafsir nuzuli itu mengajak kita ini untuk meromantisme ke masa lalu untuk menemukan makna awal Al-Quran itu. Untuk menjawab problem belakangan seperti yang saya tawarkan tadi, maka muncullah tafsir maqasidi ya. Walaupun tafsir maqasidi ini belum ada rumusan final di antara para ulama. Itu Mas Dawel ya. Baik. Terima kasih Pak Dr. Aksin Wijaya.
Barangkali bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya, Pak, karena masih ada sisa waktu. Ya. Sebelumnya, Bapak, ini terkait penyajian penafsiran Al-Quran yang dibagi menjadi 3 penyajian, tahlili, maudu'i, dan nuzuli. Kalau menurut tokoh-tokoh lain seperti Nasruddin Baidan misalnya, kenapa kok bentuk penyajiannya ini tidak sama antara Nasruddin Baidan dan Baqir As-Sadr? Kalau Baqir As-Sadr ini kan cuma 3, tahlili, maudu'i, sama nuzuli. Sedangkan Nasruddin Baidan mengatakan penyajian tafsir Al-Quran itu ada kalanya tahlili, ada maudu'i, ada ijmali, dan ada muqarin. Ya. Jadi yang membuat tipologi itu tadi itu saya, ya. Oh iya. Kalau Baqir As-Sadr itu membuat 2 tipologi, ada tafsir tahlili atau tajzi'i dan ada tafsir maudu'i. Nah, tafsir nuzuli ini saya yang menawarkan. Mengapa masing-masing orang berbeda dalam membuat tipologi tafsir? Itu tergantung kepada metode yang mereka gunakan. Kalau misalnya tipologinya itu didasarkan pada waktu, maka nanti muncul tipologi tafsir klasik, tengah, modern, dan kontemporer. Kalau pijakan tipologinya itu adalah ideologi, maka nanti muncul namanya tafsir Syi'i, tafsir Mu'tazili, tafsir Sunni, kemudian tafsir Wahabi. Kalau pijakan yang digunakan itu adalah metode, maka ada tafsir bil ra'yi dan ada tafsir bil maksur. Nah, saya itu membuat tipologi itu berdasarkan data yang kita gunakan dari Al-Quran itu tadi. Ya, jadi tergantung kepada metode atau pijakan yang dipakai oleh para pembuat tipologi itu. Ya, jadi saya mendasarkan kepada data atau struktur Al-Quran yang kita tafsiri. Kalau yang kita tafsiri itu strukturnya adalah sesuai urutan mushaf, saya sebut mushafi. Kalau sesuai tema, saya sebut maudhu'i. Kalau sesuai tertib nuzul, saya sebut nuzuli. Jadi tergantung Mas Dawil ya kepada pijakan tipologi yang dibuat oleh masing-masing peneliti. Di dalam buku saya itu saya tampilkan tipologi Darwaza, tipologi Hasan Hanafi, tipologi siapa yang menulis At-Tafsirul Mufassirun itu, kemudian tipologi, banyak tipologi ya, dan masing-masing itu ditentukan oleh pijakan yang mereka gunakan dalam tipologi. Terima kasih atas jawabannya Pak Aksin Wijaya. Ini ada pertanyaan lagi Bapak. Ya. Dari Mas Puga, IAT UIN Sunan Ampel. Saya kira gini ya, tafsir kontemporer itu tadi tergantung kepada tipologinya. Pertanyaan ini kan istilah tafsir kontemporer itu kan kalau tipologinya berdasarkan waktu, ya. Ada tafsir klasik, tafsir tengah, tafsir modern, dan tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer itu kan maksudnya tafsir yang berkembang dalam situasi saat ini. Nah, itu ada banyak tafsir yang berkembang saat ini, ya. Ada tafsir misalnya yang menggunakan tafsir Maqasyidi ada. Terus ada tafsir yang menggunakan hermeneutika itu ada. Ada tafsir yang menggunakan semantik, ada yang menggunakan analisis wacana, ya, ada yang menggunakan retorika. Jadi kalau berbicara tentang tafsir kontemporer, artinya tafsir yang berkembang di era sekarang. Apa model tafsirnya? Banyak. Ada yang menggunakan analisis wacana, ada semantik, ada retorika, ada hermeneutika, dan saya juga sedang menulis tafsir berdasarkan hermeneutika.
hermeneutika. Saya juga menulis tentang analisis wacana di dalam tafsir. Dan ini semua kalau kita menggunakan tipologi waktu bisa disebut sebagai tafsir kontemporer. Dan masing-masing teori tafsir itu hanya bisa digunakan untuk menemukan satu makna di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menurut siapa dari Mesir itu, Abdullah Darros, itu seperti yang disinggung Mas Dawil tadi, itu seperti permata. Gitu kan. Kalau Quraisy bilang sekali saya baca Al-Quran, saya menemukan makna. Saya baca kedua kalinya, saya menemukan makna lagi. Ya, jadi berbagai teori tafsir yang berkembang baik klasik, modern, tengah, modern, dan kontemporer dengan berbagai variasinya itu hanya menemukan sebagian dari makna yang terkandung oleh Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu disimbolkan oleh Al-Quran sendiri. Al-Quran itu, wahyu Tuhan itu seperti lautan, kaya gitu kan. Kalau air laut dijadikan tinta menulis pesan Tuhan, air laut akan habis, tapi pesan Tuhan tidak akan habis. Jadi tidak ada satu teori tafsir yang mampu menemukan semua maksud Tuhan. Tidak. Masing-masing teori hanya menemukan sebagian kecil dari maksud Tuhan yang tersimpan di dalam Mushaf Utsmani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aksin. Jadi menarik sekali ya teman-teman, bahwasanya Al-Quran ini memang tidak akan pernah habis dibahas ya, tidak akan pernah selesai. Dengan metode yang suguhan penafsiran yang disajikan seperti yang tadi dipaparkan oleh pemateri, itu pun saya kira tidak akan menutup kemungkinan akan lahirnya sajian-sajian tafsir baru di masa yang akan mendatang. Entah dengan pendekatan ilmi atau pendekatan bahasanya atau dan lain sebagainya, karena diibaratkan tadi Al-Quran ibaratkan lautan yang mana tidak akan pernah habis dikaji meskipun lautan itu diisi lagi gitu kan. Kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sebagai tambahan ya Pak Aksin Wijaya, itu penafsiran Al-Quran yang disuguhkan itu kan tidak akan selesai dibahas ya. Nanti pasti ada lagi pembahasan, penyuguhan seperti apa lagi. Dan tidak menutup kemungkinan juga adanya kaidah penafsiran yang baru. Di mana kaidah penafsiran yang telah dirumuskan oleh para ulama seperti As-Suyuti dalam Al-Itqan, dengan berbagai kaidah-kaidah penafsiran, itu pun nanti pasti juga ada kemungkinan lahirnya kaidah baru. Barangkali seperti yang disampaikan oleh Asy-Sya'rawi dalam Khawatir Sya'rawinya itu, beliau pernah menafsirkan ayat-ayat tentang cerita, tentang kisah. Jadi kata Asy-Sya'rawi itu, kalau Al-Quran menceritakan sebuah kisah dan ada menyinggung sebuah nama, jadi disebutkan nama dalam kisah tersebut, itu pasti kisahnya tidak akan terulang lagi. Dan kalau ada kisah, Al-Quran menyebutkan sebuah kisah, tetapi tidak diceritakan siapa tokoh yang ada di kisah itu nanti kejadian seperti itu akan terjadi kembali. Nah ini bisa dikaji lagi ya teman-temannya. Ini adalah kaidah baru dari ulama mufassir kontemporer. Jadi yang saya sampaikan tadi itu maksud saya pembahasan tahqiq bahwasanya Al-Quran itu sholih li kulli zaman wa makan itu akan selalu dibahas dan tidak akan pernah selesai. Karena memang Al-Quran berdialog dengan manusia yang mana terikat oleh ruang dan waktu.
seperti yang Pak Aksin sampaikan tadi. Begitu juga kata Aisyah Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Bintu Syati. Beliau mengatakan dalam tafsirnya At-Tafsirul Bayan bahwasanya ada kata dalam Al-Qur'an, perbedaan nikmat yang ada dalam Al-Qur'an itu ada kalanya Al-Qur'an mengatakan nikmah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, seperti ayat tersebut. Dan ada kalanya Al-Qur'an mengatakan innal abrara lafi na'im. Ada nikmah dan naim. Perbedaannya apa? Kalau nikmah kata Bintu Syati itu artinya kenikmatan duniawi. Kalau naim itu adalah kenikmatan ukhrawi. Nah, kaidah-kaidah baru tersebut akhirnya bermunculan, tidak hanya sajian penafsiran dan macam-macam tipologi tafsir. Begitu ya, Pak Aksin. Bagaimana Pak? Apakah bisa dilanjutkan satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Boleh ya? Boleh bagi teman-teman, silakan langsung raise hand saja ya. Sebutkan juga dari instansi mana penanya. Ada yang raise hand siapa? Mas Idris Ahmad Rifai, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, moderator. Sama-sama. Saya Idris Ahmad Rifai dari Universitas Zaituna, Tunis. Ingin bertanya kepada Pak pemateri, Pak Yahya Aksin, terkait penafsiran-penafsiran atau para mufassir yang kontemporer yang belakangan muncul. Itu sekilas memang saya amati tidak jauh-jauh apa yang disampaikan atau yang dicetuskan itu adalah kembali ke masa lalu, memahami makna yang terjadi di masa lalu, kemudian pada akhirnya akan dikontekstualisasikan di masa sekarang. Meskipun para mufassir yang muncul dengan berbagai metodologinya yang belakangan ini menggunakan istilah yang berbeda-beda, tapi seolah-olah itu seperti sama. Jadi kembali ke masa lalu dan untuk dikontekstualisasikan di masa sekarang, seperti yang misalnya double movement-nya Fazlur Rahman seperti itu dan lain sebagainya. Pertanyaan saya hanya menanyakan apakah memang teori-teori yang belakangan ini muncul itu sebenarnya adalah memiliki dari keterpengaruhan di masing-masing itu, keterpengaruhan satu sama lain, apakah misalnya keterpengaruhan oleh satu tokoh yang memunculkan itu, metode itu, ataukah itu memang muncul secara tobi'i, alami, dengan kemampuan para mufasir itu masing-masing gitu Pak. Apakah maksud saya
Bisa dipahami Pak ya? Ya. Ya, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Salam. Mana Mas Dawid? Moderatornya hilang. Iya, Pak. Langsung saya jawab. Baik, Pak, langsung dijawab saja. Pertanyaan terakhir barangkali ini, Pak. Ya, Ya. jadi begini ya. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu itu selalu berhubungan satu sama lain dan saling kritik dan saling mengembangkan, gitu kira-kira ya. Jadi apa namanya, setiap teori selalu kritik terhadap yang sebelumnya sekaligus mengembangkan. Teori-teori yang lama itu pasti ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Maka kekurangannya itu diperbaiki oleh yang datang belakangan. Kemudian kelebihan yang pertama itu dilanjutkan oleh yang datang belakangan. Jadi teori itu selalu sebagai kelanjutan kritis terhadap teori yang ada sebelumnya. Karena itu maka tidak ada teori-teori tafsir itu yang saling bertentangan, tidak ada. Tapi yang ada itu saling melengkapi. Walaupun ada kesan misalnya tafsir yang menggunakan hermeneutika misalnya ya. Dan sekarang itu ada berbagai tafsir, ada tafsir yang menggunakan hermeneutika, ada menggunakan analisis wacana. Itu semuanya tidak kontradiktif dengan tafsir yang ada sebelumnya, tetapi untuk mengisi ruang-ruang kosong, kira-kira begitu. Jadi jangan dikira tafsir maudhu'i, tafsir maqasidi, tafsir nuzuli itu benar-benar baru dan murni, tidak. Tetap terikat dengan yang sebelumnya ya. Misalnya kita ini mau menggunakan tafsir maudhu'i misalnya ya. Tema tentang apa? Misalnya tema tentang etika di dalam Al-Qur'an misalnya ya. Maka untuk memaknai kata etika di dalam Al-Qur'an ya, kita ini pasti merujuk kepada tafsir tahlili. Mengapa? Karena tafsir tahlili itu banyak berkutat dengan persoalan bahasa. Jadi mengapa misalnya Al-Qur'an menyebut istilah khuluqun azim untuk Nabi Muhammad? Khuluqun azim misalkan. Nah, itu dijabarkan tuh di dalam tafsir tahlili. Kemudian di dalam tafsir maudhu'i hanya mengumpulkan ada khuluqun azim, ada macam-macam lah istilah-istilah yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian baru kita kembangkan menjadi sesuatu yang baru begitu kira-kira ya. Jadi sekali lagi tidak ada teori yang mandiri, tetapi masing-masing teori itu adalah pengembangan terhadap teori yang ada sebelumnya dan tanpa menghapus teori-teori yang ada sebelumnya. Saya kira itu Mas Dawid. Baik, terima kasih Pak Aksin. Jadi luar biasa ya teman-teman yang hadir pun di sini di acara ngaji tafsir bareng-bareng ini tidak hanya dari mahasiswa dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, dari Tunis barusannya. Luar biasa, saya juga bangga ini Ustaz, ada apa kajian tafsir semacam ini. Alhamdulillah. Bapak sekarang lagi progres menulis apa, Pak? Bisa diceritakan mungkin? Saya sedang menulis paradigma Islam antroposentris transformatif. Sudah selesai, tinggal ngedit sekarang ya. Ini buku yang ke-24. Nanti kalau mau dibedah monggo, kalau mau dibedah di teman-teman. Ya, ini kode buat panitia ini. Ya. Tapi nanti offline kalau sudah coronanya habis ya. Ya, insya Allah lebih baik. Nanti kalau misalkan di tahun depan sudah
kembali normal, ya semoga lah apa ada acara sekolah tafsir lagi dengan konsep offline ya Pak. Oke Pak, siap-siap diundang lagi Pak. Ya, siap hadir. Barangkali Bapak sebagai penutup ada nasihat untuk kami para pengkaji tafsir Al-Quran. Jadi begini, René Descartes ya, tahu René Descartes ya. René Descartes itu mengatakan bahwa cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi kalau kalian itu berpikir, tidak hanya ada secara fisik, tetapi juga ada secara filosofis. Tetapi kalau Anda hanya berpikir, maka keberadaan Anda akan habis begitu Anda wafat. Karena itu maka agar keberadaan Anda itu abadi, menulislah. Karena tulisan melampaui umur penulisnya. Jadi berpikirlah agar Anda menjadi ada dan menulislah agar keberadaan Anda menjadi abadi. Terima kasih. Selamat untuk FKMTH HMJ Winsah. Terima kasih Bapak Dr. Aksin Wijaya. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti jejak beliau sebagai penulis aktif produktif ya Pak ya. Doakan kami bisa menyusul Bapak karya-karya yang tinggi Bapak. Luar biasa. Penutup dari Pak Aksin Wijaya tadi itu mengisyaratkan kita semua kalau kita itu harus berpikir kemudian harus menulis agar kita abadi. Baik dengan penutupan dari Bapak Aksin Wijaya tadi menandakan bahwa acara ngaji tafsir kita sudah selesai. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan dan kita bisa mengembangkan kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Acara saya sebagai moderator Muhammad Dawil Adha undur diri dan acara saya serahkan pada MC Mbak Zuhrotul Maryam. Monggo. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam, mic-nya Maryam. Mikrofonnya Mbak. Maaf sebelumnya, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Aksin Wijaya MAG, serta moderator kita Muhammad Dawil Adha. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, dengan nasihat yang beliau berikan, berpikirlah agar kita ada, dan untuk melampaui batas usia itu, maka menulislah. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut berantusias pada kegiatan kali ini, dan kami selaku panitia mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa besok kita masih memiliki 2 sesi kembali, yakni sesi ketiga dan sesi keempat. Sesi ketiga dimulai pada jam 9, insya Allah sampai jam 11 pagi dengan narasumber Bapak Dr. Muhammad Anas Empil, dan selanjutnya sesi keempat, yakni pada jam 13 sampai 15 sore dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Haji M. Amin Abdullah MA. Dan sampai jumpa besok kepada seluruh peserta. Ingat, jangan sampai lupa di jam yang sama. Dan saya harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tafsir.
Garuda di dadaku, tafsir hadis di hatiku. Ya, yel-yelnya mana biar rame gitu. Ya, mana itu tangan terkepal